Selamat pagi seluruh jemaat GPIB Maranatha Subang. Kita kembali dalam ibadah minggu secara online. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ibadah online ini untuk jemaat, orang tua kita yang tidak dapat hadir dalam ibadah minggu. Tetapi ingat, untuk kita yang sehat, mari kita datang ke rumah Tuhan untuk beribadah, bersekutu, memuji dan memuliakan nama-Nya. Kita siapkan hati kita untuk ibadah online ini. Kita siapkan Alkitab kita. Pembacaan firman Tuhan terambil dari kitab Perjanjian Lama, Mazmur pasal 103 ayat 1 hingga kedua. Sebelumnya mari kita berdoa. Ya Bapa yang penuh kasih dan berkuasa, terima kasih Tuhan atas penyertaan, atas pemeliharaan di dalam setiap kehidupan kami hingga saat ini. Kami mau bersyukur senantiasa Tuhan di dalam setiap kehidupan kami.
di mana kami dapat menjalani kehidupan ini. Sekalipun mungkin kami mendapatkan tantangan ataupun menghadapi kelemahan, juga kami yang sehat. Tuhan, sebentar kami akan mendengar firman Roh Kudus Tuhan yang memimpin setiap pribadi kami. Roh Kudus Tuhan yang memperlengkapi kami sehingga kami mengerti dan kami dapat melakukan firman yang kami dengar. Bersabda ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengar. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan. Mazmur 103 ayat 1 hingga ke-2. Demikian bunyinya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Terpuji Kristus. Haleluya. 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 Dipersilahkan duduk. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Mazmur 103 ini dalam konteks perikop bacaan kita atau dilakukan pada masa lampau, yaitu dalam ibadah-ibadah yang sangat besar. Dan Mazmur 103 ini juga dinyanyikan atau didaraskan secara bersama oleh pemazmur dan umatnya dalam ibadah komunal. Mazmur 103 ini juga dapat dikatakan sebagai mazmur pujian yang turut berisikan ungkapan pengalaman seseorang di dalam keyakinan kepada Tuhan yang penuh dengan cinta kasih. Secara khusus penulis yaitu Daud dalam ayat 1 dan kedua ini, Daud mau mengungkapkannya bahwa ia menyerukan kepada umat untuk turut melakukan, yaitu memuji Tuhan dengan segenap jiwa dan batin serta mengingat segala kebaikannya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pujian kepada Tuhan dilatar belakangi dengan berbagai macam alasan. Misalnya, di mana umat merasakan kasih karunia Tuhan, pembebasan dari krisis ataupun kesulitan hidup, ataupun mengingat segala anugerah Tuhan dan berkat Tuhan yang diterima dari Dia. Dengan kata lain, dengan tegas Daud mengajak umat untuk mengingat segala kebaikan Tuhan,
dan memuji namanya dengan segenap hidup, serta meyakini bahwa Dialah adalah sumber kehidupan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, dalam bacaan ini, bila kita perhatikan, di mana mau mengungkapkan ada beberapa hal. Yang pertama, di sini Daud tampaknya membagi pengalaman, sekaligus Daud juga mau menyerukan kepada setiap umat untuk dengan segenap hati, pikiran, dan jiwa memuji Tuhan. Untuk hal inilah semakin jelas yang mana Daud menyatakan dalam diri kehidupan orang percaya, dalam jiwa dan batin, merupakan suatu kesadaran untuk mengungkapkan pujian kepada Tuhan. Ayat ini lebih jelasnya mau menegaskan bahwa pujian yang terungkap melalui perkataan, melalui nyanyian, juga perlu didasari oleh keberadaan dan kesadaran diri kita seutuhnya, yaitu dan dalam diri dengan tekad yang kuat untuk mengungkapkan pujian kepada Tuhan. Yang kedua, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, pujian kepada Tuhan dengan segenap keberadaan, yaitu jiwa dan batin, juga dapat dipahami sebagai puji-pujian kepada Dia dalam segala situasi kehidupan apapun yang kita jalani, yang kita miliki, baik saat kita susah maupun saat kita senang. Karena itulah pemazmur dapat dikatakan dengan tidak secara khusus menggunakan, di mana waktu peristiwa yang menyenangkan ia memuji Tuhan, begitu juga waktu yang tidak menyenangkan ia tetap memuji Tuhan. Dalam ayat 2 menekankan betapa pentingnya mengingat akan kebaikan Tuhan, juga menjadi seruan bagi kita untuk tetap setia dan memuji Dia. Hal yang ketiga dalam bacaan ini, Bapak, Ibu, Saudara, yaitu di mana pemazmur mengingatkan kita terus agar mengingat kebaikan Tuhan, dan kita dapat memahaminya secara utuh untuk kita dapat nyatakan di dalam kehidupan kita ataupun di dalam kesaksian kita. Ini berarti di mana kehadirannya dalam diri dan kehidupan kita itu nampak di dalam kesaksian kita. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara, mengingat kebaikan Tuhan, kita juga mau diajak untuk terus bertahan
dan terus sadar sepenuhnya kepada siapa kita mau menyampaikan puji-pujian itu, yaitu kepada Dia. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dari 3 hal ini, apa yang dapat kita renungkan di dalam kehidupan kita saat ini? Baik, di mana kita dapat betul-betul menyerukan hati dan iman kita yang selalu tertuju kepada Dia. Juga kita tetap memuji Dia dalam segala situasi, serta kita dapat bersaksi di dalam kehidupan kita. Itulah bukti pujian kita, iman kita kepadanya. Yang mau diingatkan Bapak Ibu Saudara, yaitu di mana seseorang dapat memuji Tuhan dengan segenap keberadaannya, yaitu karena orang itu atau kita mempunyai hubungan yang khusus, pengalaman yang khusus bersama Tuhan, dan kita juga memahami, mengaminkan kebaikannya dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, kita mau bersyukur atas segala kebaikan Tuhan yang telah dialami kita di sepanjang kehidupan ini. Kita diajak untuk bukan hanya memuji Dia, tetapi kita juga terus harus beriman dan berpengharapan kepada Dia, meskipun dalam situasi sulit seperti saat ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bacaan kita pagi hari ini juga mau mengingatkan kita situasi saat ini, situasi pandemik yang melanda di tengah-tengah dunia ini, yang melanda negeri kita ini. Dan saat ini, di mana kita rasakan kuasa kasih Tuhan memberkati pemerintahan, memberkati Bapak Ibu Saudara dan saya, kita dapat melewati masa-masa sulit dan kita dapat menjalani hingga saat ini. Bacaan kita pagi hari ini juga mengingatkan dan menguatkan kita, yaitu jangan pernah kita berhenti untuk berseru kepadanya dengan segenap hati, pikiran, dan jiwa kita untuk memuji Dia, Tuhan kita Yesus Kristus, yang telah menyelamatkan dan memelihara. Begitu juga saat ini kita tetap harus setia, bahkan kita tetap menaikkan puji-pujian di dalam syukur kita atas pemeliharaan Tuhan, di mana Bapak Ibu Saudara dan saya yang telah diberkati Tuhan, dipelihara Tuhan, kita juga mau diajak, jangan pernah lupa bersaksi untuk kemuliaan namanya. Mari Bapak Ibu, di masa pandemi ini jangan menjadi kita lelah,
Jangan kita menjadi jauh dalam kehidupan bersama Dia. Tema renungan kita pagi hari ini mau menyatakan, yaitu segenap hidup memuji Tuhan. Mari kita memuji Tuhan segenap hati dan pikiran kita, dan kita menjadi kemuliaan namanya dalam kata dan perbuatan kita. Amin. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang penuh kasih dan berkuasa, terima kasih Tuhan atas firman. Engkau mengingatkan kami, biarlah kami tetap hidup memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bahkan dengan sungguh mengungkapkan puji-pujian untuk Tuhan dengan segenap hati dan jiwa kami. Juga kami mengingatkan di dalam pengalaman hidup kami, di dalam iman kami, biarlah kami tetap menekuni iman kami dan kami dapat bersaksi untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam situasi apapun Tuhan, kami tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan biarlah firman yang telah kami dengar menjadi bagian kehidupan kami. Kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami, dari pemerintahan yang tertinggi hingga yang terendah. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus ikut campur tangan. Ya Bapa yang penuh kasih, Engkau yang senantiasa ada di dalam pemerintahan kami, biarlah juga kami dapat menikmati berkat yang Kau nyatakan secara khusus bagi daerah Subang ini Tuhan.
Terima kasih Tuhan, kami dapat beribadah tatap muka. Tuhan berkati, biarlah kami dengan sungguh-sungguh, kami dengan panggilan kami dengan setia beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami juga menyerahkan jemaat Tuhan, secara khusus jemaat GPIB Maranatha Subang. Di dalam keberadaannya Tuhan memberkati. Secara khusus orang-orang tua kami Tuhan, di dalam kelemahan tubuh Tuhan Yesus yang menjaga. Begitu juga Tuhan, kami mau berdoa untuk anak-anak kami yang akan memulai studi atau sekolah tatap muka. Tuhan Yesus ikut campur tangan, dan Tuhan Yesus yang menjaga mereka. Dan biarlah baik sekolah yang mempersiapkan, Tuhan juga yang memberkati. Biarlah berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, dan jauhkan anak-anak kami, juga kami sebagai pelayan di sekolah, untuk dari kelemahan tubuh secara khusus wabah COVID. Tuhan berkati di dalam segala keberadaan kami. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk anak-anak kami yang memulai pekerjaan yang jauh daripada kami. Tuhan Yesus yang senantiasa ada. Kami menyerahkan keluarga kami, pribadi lepas pribadi, ke dalam tangan Tuhan. Lalu Tuhan, kami mau berdoa untuk persembahan kami. Biarlah persembahan kami menjadi persembahan yang berguna untuk pelayanan gereja. Inilah doa permohonan kami demi nama anak Yesus Kristus yang telah mengajak kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Jemaat Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita. Saya undang berdiri. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Bapak Ibu Saudara, tetap kita menjaga kesehatan, tetap kita rajin cuci tangan, memakai masker, jaga jarak, dan hindari dari pertemuan yang tidak berguna. Kita menjaga kesehatan untuk keluarga kita, orang tua dan anak-anak kita. Salam sehat selalu.